Oke, jadi di tutorial kali ini kita akan belajar tentang membuat Qt komputer. Jadi pertama-tama kita buat dulu bagian kepalanya ya. Terus aku tambahin subdivision modifier. Terus ke edit mode. Terus aku tambahin satu segmen di tengah. Terus aku bevel. Bevelnya aku pakai shortcut Ctrl B. Terus bentuknya aku agak stretch atau agak kecilin sesuai sumbu Z sedikit. Selanjutnya aku kasih segmen lagi di bagian tengah karena aku mau menambahkan mirror modifier. Jadi aku delete dulu bagian setengah di sebelahnya itu, terus aku tambahin mirror modifier. Terus mirror modifiernya dibawa ke atas, di atas subdivision modifier. Untuk badannya aku tinggal duplikat aja dari kepala, terus ukurannya aku sesuaiin. Oke, di sini aku masih mencari bentuk yang pas untuk bagian badannya. Jadi ini bebas ya. Terserah kalian. Kalau kalian sudah menemukan bentuknya, bisa langsung skip ke part selanjutnya. Pada bagian bawahnya di sini aku coba extrude sedikit biar bagian bawah kepala robot itu lebih lancip, nggak terlalu rounded. Oke, pada bagian kepalanya di sini aku menambahkan hiasan ya, biar lebih menarik. Di sini aku tambahin subdivision modifier, terus klik kanan Shades Mode, dan aku atur lagi ukurannya sama size-nya. Selanjutnya pada bagian face atasnya itu aku tekan E atau extrude, terus aku scale atau S dikecilin biar dapat bentuk yang aku inginin. Jadi nggak terlalu rounded, jadi agak lancip sedikit. Oke, pada bagian kakinya di sini aku menggunakan cube. Aku kasih subdivision modifier. Caranya sama seperti membuat kepala ya. Jadi setelah aku tambahin subdivision modifier, terus aku menambahkan segmen dengan cara Ctrl R, terus aku bevel yaitu Ctrl B. Setelah itu aku tambahin mirror modifier biar untuk buat bagian kaki satunya. Oke, selanjutnya aku buat bagian sepatunya, yaitu aku duplikat aja bagian kakinya, terus aku adjust ukurannya, tekan S atau scale biar kayak kelihatan sepatu. Terus di sini aku masih ngatur ukurannya biar sampai pas. Dan kalian juga bisa masuk ke edit mode lalu geser-geser sedikit vertexnya sampai kalian mendapatkan bentuk yang kalian inginkan. Oke, selanjutnya aku tambahin aksesoris ya di kakinya dengan cara duplikat aja kakinya, lalu aku atur lagi ukurannya sampai aku dapat apa yang aku inginin. Oke, untuk bagian tangannya di sini aku menduplikat bagian kakinya ya biar lebih cepat. Jadi terus diatur bentuknya T-pose atau lurus saja arahnya seperti huruf T. Terus aku masuk edit mode, aku atur panjang dari tangannya. Terus untuk bagian jari di sini aku coba menduplikat aksesoris di kepalanya biar lebih simple aja. Terus nggak lupa untuk ditambahin mirror modifier untuk bagian sebelahnya juga. Oke, selanjutnya aku akan buat bagian wajahnya. Di sini aku pakai wajahnya itu 2D ya, atau ilustrasi wajah gitu. Jadi aku sudah siapin filenya, jadi kalian bisa download di deskripsi. Sebelum masuk ke texturing, kita apply dulu mirrornya.
terus masuk ke edit mode, terus kita seleksi wajah di bagian depannya, face bagian depannya, lalu kita tekan shift D, lalu tekan P untuk memisahkan dari objek kepala biar dia satu kesatuan. Lalu kita ke menu shading ya, di bagian atas kita tinggal klik aja. Lalu pada bagian wajahnya kita klik new untuk nambahin material. Untuk bagian sampingnya kita hilangkan aja karena nggak perlu. Kita klik new, lalu kita masukin aja gambar yang udah kalian download tadi. Bisa di drag ataupun kalian bisa shift A. Kalau di sini aku drag ya dari folder ke blendernya, jadi sama aja. Di sini ada beberapa image, jadi aku masukin beberapa image. Di sini sudah ada 3 image yang kita masukkan. Kalau kita pengen tahu image-nya, kita tekan Ctrl Shift klik image-nya, jadi kelihatan. Jadi kalau gambarnya kebalik kayak gini, kalian bisa atur di bagian tab kiri itu, kalian jadiin UV. Nah, disitu bakal kelihatan face-nya. Jadi kalian tinggal rotate aja. Di sini kalian masih bisa ngatur sampai kalian mendapatkan bentuk yang sempurna ya, kayak di video. Bisa di stretch biar dapat tekstur yang bagus, yang sesuai. Di sini ada kita masukin 3 gambar ekspresi atau ekspresi mata, karena nanti kita akan membuat ekspresinya bisa ganti-ganti untuk keperluan animasi. Jadi ikutin tutorialnya biar tahu cara setup ekspresinya. Oke, jadi setelah masukin 3 gambarnya, kalian buat mix RGB node. Jadi tinggal diikutin aja seperti yang di video. Jadi colornya dikonekkan ke mix RGB node color 1, tekstur yang kedua ke color 2. Terus mix RGB node-nya bisa diduplikat dan dikonekin ke mix RGB node kopiannya gitu. Jadi kalian bisa ikutin seperti yang ada di video. Ya, setelah itu di gambar ketiga dikonekin ke mix RGB node yang sudah kita duplikat tadi. Gitu. Dan selanjutnya mix RGB node bisa dikonekin ke base color. Nah, di sini terlihat kita bisa ngatur fake-nya untuk mengganti ekspresinya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah controller untuk menggantinya. Tapi sebelum itu kita group dulu node wrangler-nya biar lebih gampang. Pertama-tama kita pakai matte node, kita buat matte node. Oke, setelah itu kita tambahin value node. Kita bisa shift A lalu ketik aja value, nanti di situ ada node-nya biar lebih mudah ya nyarinya. Oke, selanjutnya kita konekin value node-nya ke matte node yang tadi kita buat di bagian yang value bagian atas. Terus kita duplikat, kita ganti node itu add-nya jadi greater than, dan kita duplikat lagi. Jadi ada 3 matte node di sini. Ini tergantung seberapa ekspresi yang kalian buat ya. Jadi kalau misalnya 5 ekspresi, jadi kalian harus menggunakan 5 matte node kayak gitu kurang lebih. Selanjutnya kalian di angka yang di matte node itu value-nya yang paling kiri jadi angka 1, terus yang di greater than jadi 2, terus yang di sebelah juga jadi 3. Jadi ini kayak nentuin angka 1 bakal merubah ekspresi yang 1, angka 2 merubah ekspresi yang 2, begitu juga seterusnya. Oke, setelah itu kalian bisa konekin value ke value masing-masing matte node-nya dan ke mix RGB-nya sesuai di video, kalian ikutin aja. Dan setelah itu kita bisa ngecek perubahan masing-masing ekspresinya di node yang value.
Jadi di sini angkanya akan ketika di angka 1 dia ke ekspresi 1, ketika di angka 2 dia ekspresi 2, ketika di angka 3 ekspresi 3, begitu juga seterusnya. Jadi kita akan ngontrol di situ, di value node ini. Oke, setelah itu biar tampilannya nggak menjelimet, jadi kita seleksi semua node-nya lalu kita kontrol G. Jadi itu artinya ngegroup ya, ngegroup node-nya. Jadi kalau misalnya kita mau ngelihat lagi yang tadi udah kita buat, kita tinggal klik node yang tadi jadi satu itu, terus kita klik tab. Nah, terus kita balik ke tampilan yang awal yang rumit tadi. Biar nggak rumit, jadi kita buat grup. Jadi bisa diseleksi beberapa node-nya. Oke, sekarang kita men-setting angka dari value-nya itu biar nggak terlalu kelewat jauh ya. Tadi kan bisa dari 1 sampai 100 gitu, itu jadi mengganggu kita waktu animasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tab yang kanan atau tekan N, itu grup. Jadi tinggal klik aja, di situ ada min, ada max, dan diikutin aja sesuai di video ya. Jadi biar angkanya itu nggak kelewat dari 1 sampai 3 aja. Karena kita pakai 3 ekspresi. Jadi jika kalian pakai 5 ekspresi, mungkin itu sampai 5 atau seterusnya gitu. Jadi di sini karena aku menggunakan Eevee, jadi Eevee itu kalau pakai gambar transparan dia bakal jadi hitam kayak gini. Oke, caranya gampang banget. Jadi tinggal duplikat aja mix RGB-nya yang tadi itu, yang udah kita buat tadi. Terus kita lakukan matte node yang tadi itu kita konekin juga ke bagian fact dari mix RGB yang udah kita duplikat. Jadi biar dia gambarnya transparan ya. Tapi kalau pakai cycle sih nggak perlu pakai ini. Dan juga jangan lupa di bagian masing-masing ekspresinya, alfanya itu kita konekin ke masing-masing color mix RGB node yang sudah kita buat tadi. Lalu bagian color dikonekin ke alpha. Di sini karena masih hitam, jadi masuk ke bagian tekstur. Di situ ganti settingannya blend mode jadi alpha clip. Dan akhirnya jadi transparan. Ini emang kalau mau gambar transparan di Eevee atau render engine Eevee memang sedikit tricky ya. Oke, jadi di video selanjutnya kita akan ngebahas tentang shading dan texturing di project ini. Jadi jangan lupa subscribe, komen, dan share. Terima kasih.